萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tangan Xiaoyan perlahan-lahan diteruskan ke gugusan cahaya, perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun bagi Xiaoyan yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah piring kecil. Tangannya tiba-tiba ditekan ke bawah dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih terang. Kegembiraan segera mengerumuni wajah Xiaoyan saat tangannya terulur ke dalam gugusan cahaya dan segera menariknya keluar sekali lagi. Ada gulungan berwarna merah gelap tambahan di dalamnya. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Xiaoyan memegang gulungan gelap berwarna merah itu dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Baisan menjadi sedikit jelek saat melihat Xiaoyan berhasil mendapatkan item tersebut dan mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan, mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hujia dan Wu Hao juga menatap gulungan merah tua di tangan Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi rasa iri. Sesaat kemudian mereka hanya bisa menoleh dan mencari yang lain. Selamat Xiaoyan keke, Sun Er menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, dia membelai gulungan merah tua di tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Sun Er dan tersenyum berkata, "Tidak ada gunanya bagiku untuk memegang metode Qi ini. Jika Sun Er menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah memberimu barang yang begitu berharga." Orang ini benar-benar murah hati. Itu adalah metode Qi kelas D. Meskipun sebagian besar perhatian Baisan dan dua lainnya ditempatkan pada pencarian target, tindakan di mana Xiaoyan melemparkan metode Qi ke Sun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang dikatakan Xiaoyan. Sun Er sedikit terkejut ketika dia menerima gulungan itu, namun dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang pelan, "Selama kompetisi kualifikasi, aku mengamati warna dan tingkat kekuatan dokimu selama pertempuran. Aku pikir metode Qi yang kamu latih hanyalah dari kelas Suan, bukan?" "Itu untuk sementara," ujar Xiaoyan mengangguk. "Mantra api saat ini memang hanya berevolusi ke kelas Suan. Kamu masih ingin memberikannya kepadaku? Metode Qi kelas ini jelas memiliki afinitas api dan lebih cocok untukmu," Sun Er berkata dengan kesal. "Karena beberapa alasan aku tidak dapat mengubah metode Qi-ku." Xiaoyan merentangkan tangannya, dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang mantra api terlalu jelas. Segera untuk mencegah Sun Er terus mengejarnya dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah tidak senang saat dia berkata, "Tahan jika kamu menginginkannya. Jika kamu tidak menginginkannya, buang saja." Ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, Sun Er mengerutkan bibirnya dan tersenyum manis. Dia berkata, "Baiklah, secara kebetulan aku sekarang membutuhkan metode Qi transisi." "Itu benar, apa yang ingin dicari oleh Xiaoyan keke? Biarkan Sun Er membantumu mencarinya," Sun Er berkata dengan lembut. "Aku membutuhkan gulungan yang berisi teknik Do tipe Sonic." Xiaoyan sedikit mengernyit sebelum menghela nafas. "Aku tidak tahu apakah aku dapat menemukannya di sini." "Teknik Do tipe Sonic?" Sun Er terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya. "Teknik Do yang tidak ortodoks semacam ini sangat langka. Kami memang dapat menemukan beberapa kelas yang rendah. Tapi aku pikir Xiaoyan keke tidak akan tertarik dengan orang-orang dari kelas itu. Namun yang kelas atas sangat sulit ditemukan. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita." Iya, Xiaoyan mengangguk. Harta yang dikumpulkan di aula koleksi buku ini sebenarnya telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jika orang-orang di wilayah pojok hitam tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila. Tidak heran aula koleksi buku ini disembunyikan. Selain itu, bahkan ada dua orang misterius berjubah abu-abu dengan kekuatan menakutkan yang menjaganya.
Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Qi kelas D kepada Sun Er, Xiaoyan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki sekelompok energi cahaya itu. Karena Sun Er tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan inderanya untuk meraih. 3 orang lainnya diolah koleksi buku, semuanya telah memperoleh sesuatu yang dengan enggan bisa dipuaskan setelah melakukan banyak usaha. Selain itu, mereka berhasil mengeluarkan objek dari gugusan cahaya. Baisan memperoleh baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika seseorang mendiskusikan kemampuannya untuk bertahan dipukul, itu telah melampaui rompi bagian dalam yang bisa menahan singa bersayap ametis yang Yun Yun berikan kembali kepada Xiaoyan ketika dia berada di Kekaisaran Tiamat. Hujia telah memperoleh pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, dia tampaknya telah memperoleh gulungan yang berisi teknik Do, namun dia tidak melepaskan sedikit pun informasi tentang kelas item setelah mendapatkannya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, Xiaoyan dan yang lainnya tidak yakin apa kegunaan teknik Do yang telah dia peroleh. Pada saat ini hanya ada 10 menit tersisa sampai batas 1 jam, namun teknik Sonic Do yang telah diantisipasi Xiaoyan belum muncul. Bayangan hijau pucat melintas dari udara. Sun Er menyeka keringat di dahinya. Dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata dengan senyum pahit. Peringkat 6 Monster Core dari Magical Beast. Ini juga barang langka yang bagus, sayangnya bukan itu yang kami butuhkan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Seiring waktu perlahan berlalu, ketegangan persepsi spiritualnya juga semakin ketat. Pada saat tertentu, kekuatan spiritualnya tegang hingga sangat tiba-tiba bergetar. Persepsi spiritual yang meresap ke seluruh ruangan mengirimkan getaran yang sangat kecil di udara ke dalam pikirannya. Getaran ini, mata Xiaoyan yang tertutup rapat terbuka, tubuhnya seperti bola meriam yang melesat langsung ke udara. Tangannya dengan keras meraih sekelompok cahaya sebelum dia mendarat dengan mantap di tanah. Xiaoyan Gege, sudahkah kamu mendapatkannya? Sun Er buru-buru bertanya ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan pun perlahan membuka kumpulan cahaya di tangannya, tatapannya melewati cahaya dan menyapu di dalam. Awalnya dia mengangguk tetapi dia segera menghela nafas kecewa. Aku memang telah menemukannya, tapi sayangnya itu hanyalah teknik Sonic Do tingkat tinggi kelas Huang. Ini adalah kesenjangan yang cukup besar dari apa yang aku harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita terus menunggu sebentar? Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada cukup waktu, Xiaoyan tertawa pahit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sisi lain ruangan hanya untuk secara kebetulan melihat tatapan sombong Baisan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu olehnya. Menghadapi Sun Er, dia berkata, lupakan, ayo kita pergi. Meskipun kelasnya rendah, pertama-tama aku bisa berimprovisasi dan menggunakannya. Begitu dia mengatakan ini, dia segera membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju jalan yang dia masuki. Junior Xiaoyan, sepertinya kamu adalah orang yang paling tidak beruntung. Di belakangnya, Hujia dan 2 lainnya juga mengikuti mereka. Karena keterbatasan waktu, Baisan tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya ketika dia melihat wajah tertekan Xiaoyan saat dia membuka mulut dan berkata, apakah tulangmu gatal karena dipukul lagi? Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Baisan sedikit berubah. Dia tersenyum tipis tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dalam hatinya dia berkata dengan muram, kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat setelah kamu memasuki Akademi Dalam. Ketika dia melihat Baisan tidak berani menjawab, Xiaoyan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya dia melirik penghalang energi yang masih mengeluarkan item dengan kecepatan lambat. Dia menghela nafas dalam hatinya, berbalik dan hendak pergi. Begitu Xiaoyan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih terang. Suara tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan. Suara aneh itu melewati udara dan disebarkan dengan bergejolak, menyebabkan semangat Xiaoyan dan yang lainnya menjadi sedikit linglung. Dia linglung sesaat sebelum menghilang. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia segera dan tiba-tiba berbalik saat kecepatan tubuhnya dilepaskan secara maksimal. Akhirnya dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah penghalang energi di dalam ruangan. Pada saat Xiaoyan bertindak, klaster energi transparan keluar dari penghalang energi itu. Mengikuti kemunculannya, gelombang suara yang tajam berubah menjadi bentuk seperti riak yang menyebar ke seluruh ruangan. Saat gugus energi transparan ditembakkan, gelombang suara yang tajam berubah menjadi riak seperti zat.
dan mulai menyebar ke segala arah dengan gugus energi bertindak sebagai pusat gempa. Baisan dan yang lainnya terkejut dengan gangguan ini yang tiba-tiba muncul. Segera mereka dengan cepat mencapai pemahaman. Masing-masing ekspresi mereka berbeda saat mereka melihat bayangan hitam itu yang telah berubah menjadi Xiaoyan menembak dengan liar. Di bawah pengamatan beberapa orang di ruangan itu, Xiaoyan melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan gugus energi transparan dalam 2 kedipan. Tangannya sedikit melengkung seperti cakar elang saat dia meraih gugus energi dengan cepat. Tampaknya setelah merasakan tindakan Xiaoyan, gugus energi itu yang semula melesat ke depan tiba-tiba berhenti. Merasakan penghindaran seperti refleks dari gugus energi transparan, Xiaoyan tertawa dingin. Dia menggoyangkan lengan bajunya dan tangannya tampak memanjang satu bagian. Dengan genggaman tangannya yang berbentuk cakar dengan kuat menangkap gugus cahaya transparan ke telapak tangannya. Begitu dia mendapatkan benda itu, tubuh Xiaoyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat dia mundur. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba meledak keluar dari penghalang energi di dalam ruangan. Di bawah tarikan gaya hisap ini, gumpalan energi yang tertinggal dan meresap ke dalam ruangan tak henti-hentinya ditarik kembali ke dalam penghalang energi. Jumlah kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah dimuntahkan sebelumnya dengan pengecualian item di Sun Er, Baisan, dan tangan lainnya yang penutup energinya telah rusak, sekali lagi sepenuhnya ditelan oleh penghalang energi pada saat ini. Saat dia merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari penghalang energi, Xiaoyan tahu bahwa ini semua karena mereka mendekati akhir dari batas waktu mereka. Tangannya meraih gugus cahaya transparan di tangannya yang berulang kali gemetar, ingin melarikan diri. Benda ini juga merasakan tarikan dari gaya isap dan mulai ingin melepaskan diri dari pengakangan Xiaoyan. Xiaoyan kekeh, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan benda di dalamnya. Sun Er buru-buru mengingatkan saat melihat tangan Xiaoyan yang tersedot hingga terseret menuju pembatas. Setelah mendengar kata-kata Sun Er, tangan kanan Xiaoyan memegang klaster cahaya dengan erat sementara tangan kirinya tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Sial, sebenarnya aku tidak bisa. Ekspresi Xiaoyan segera menjadi jelek ketika tangannya diblokir. Pada saat ini gaya isap yang dipancarkan oleh penghalang energi juga menjadi semakin kuat. Hanya ada beberapa kelompok cahaya yang dapat dihitung yang masih tersisa di seluruh ruangan. Senyum dingin yang sombong tanpa sadar muncul di wajah Baisan saat dia melihat tangan Xiaoyan yang sedang memantul dari gugusan cahaya. Xiaoyan kekeh, pegang erat-erat, biarkan aku mencoba. Sebuah bayangan berwarna hijau melintas di samping Xiaoyan. Tangan Sun Er juga dengan cepat terulur ke dalam gugus energi. Melihat Sun Er menjadi semakin dekat dengan gugusan cahaya, hati Xiaoyan juga tiba-tiba terangkat. Jika bahkan Sun Er tidak dapat melakukannya, maka teknik Sonic Do ini yang telah mencapai tangannya kemungkinan akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pada saat itu, Xiaoyan benar-benar hanya bisa puas dengan teknik Sonic Do kelas Huang dari sebelumnya. Di bawah fokus tatapan yang intens di seluruh ruangan, tangan Sun Er tiba-tiba dimasukkan ke dalam gugusan cahaya. Sesaat kemudian, jenis perlawanan yang dihadapi Xiaoyan sebelumnya tidak muncul. Kegembiraan muncul di wajah Sun Er. Tangannya hanya berhenti sesaat di dalam klaster cahaya sebelum ditarik dengan cepat. Gulungan seperti kristal muncul di mata semua orang. Saat dia melihat gulungan itu yang berhasil dihapus Sun Er, hati gugup Xiaoyan akhirnya menjadi tenang. Dia tersenyum di wajahnya seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Xiaoyan gagah, ini. Sun Er mengusap keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan Xiaoyan. Untungnya bagaimanapun skenario terburuk yang dia harapkan tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan di tangannya kepada Xiaoyan. Ini benar-benar berkatmu. Xiaoyan menerima gulungan itu dan berkata dengan jantung berdebar-debar. Jika bukan karena Sun Er berada di sini, sepertinya dia harus melihat benda ini yang telah sampai di tangannya sekali lagi ditelan kembali dengan matanya sendiri. Auman penghancur emas singa harimau, teknik Sonic Do kelas Huan tinggi. Ketika singa dan harimau mengaum dalam persatuan, semua binatang tunduk. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan emas dan mengguncang jiwa. Xiaoyan membaca kata-kata di atas gulungan itu sekali dan merasakan kepuasan besar di dalam hatinya. Hal yang paling dia butuhkan saat ini adalah teknik Sonic Do dari kelas ini. Jika terlalu rendah, dia akan mencemoohnya. Jika terlalu tinggi, akan terlalu sulit untuk berlatih dan kemungkinan dia akan mengalami kesulitan untuk benar-benar berlatih
sampai dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mungkin dalam jangka waktu yang lama. Lagi pula, semakin tinggi kelas teknik Do, semakin tinggi kesulitan untuk berlatihnya. Aku akhirnya mendapatkannya. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia sembarangan membuang teknik Do kelas Huang tingkat tinggi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Ketika itu meninggalkan tangannya itu dibungkus oleh sekelompok cahaya dan akhirnya ditembak kembali ke penghalang energi sebelum menghilang. Ayo pergi. Xiaoyan menyimpan teknik Sonic Do tingkat tinggi kelas 1 ini di dalam cincin penyimpanannya dan melambaikan tangannya ke Sun Er. Segera dia memimpin untuk berbalik dan berjalan ke terowongan yang telah dia masuki sebelumnya. Ketika dia melewati Baisan, langkah kakinya berhenti sejenak dan berbicara kepadanya dengan senyum yang tipis. Sepertinya aku harus mengecewakan senior Baisan. Aku sudah mendapatkan barang yang aku butuhkan. Begitu dia selesai mengatakan itu, dia dan Sun Er berbalik dan berjalan kembali ke terowongan yang gelap. Baisan menungus dingin saat melihat ekspresi tersenyum Xiaoyan. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengikuti. Di belakangnya, Hu Jia dan Wu Hao juga mengikuti dengan cermat. Saat mereka berlima pergi, penghalang energi seperti riak yang mengelilingi ruangan ini juga mulai perlahan menjadi lebih kecil. Sesaat kemudian, penghalang energi berubah menjadi titik kecil yang benar-benar menghilang dengan suara retak kecil. Pada saat ini, seluruh ruangan besar juga menjadi kosong. Pintu utama kuno yang tertutup rapat tiba-tiba dibuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengikuti celah pintu dan menyinarinya. Menyinari jejak cahaya panjang di dalam terowongan gelap yang mencapai sampai ke ujung. Pintu utama dibuka, Xiaoyan dan 4 lainnya berjalan keluar. Mereka berdiri di tangga dan menatap lembah yang rimbun dan berwarna hijau. Hati mereka tidak bisa menahan nafas lega, suasana di dalam aula koleksi buku memang agak terlalu berat. Ruang yang ditempati oleh aula koleksi buku ini sangat luas. Aku pikir ruangan besar yang kami masuki hanyalah salah satu sudut. Misteri benar-benar merembes keluar dari seluruh tempat ini. Setelah berjalan keluar dari pintu utama, sudut mata Xiaoyan menyapu 2 orang berjubah abu-abu yang duduk di kedua sisi. Seperti biksu tua dalam meditasi tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara pintu terbuka, jubah orang berjubah abu-abu tiba-tiba bergerak sedikit. Xiaoyan dan yang lainnya segera merasakan energi tak terbentuk yang besar dan agung memindai mereka. Kekuatan energi itu menyebabkan keterkejutan muncul di hati mereka. Waktu telah habis, kalian bisa pergi. Ingat, kalian tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari semua yang terjadi di sini, termasuk informasi tentang interior aula koleksi buku. Suara tua yang serak perlahan terdengar di tempat pintu utama berada. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala mereka saat mendengar ini. Apa kalian semua sudah keluar? Ketika dia melihat 5 orang berjalan keluar, Hugan yang telah berdiri di depan pavilion berkata sambil tersenyum, "Kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong, kan?" Mereka berlima mengangguk. "Itu bagus. Tidak peduli apakah hal yang kalian peroleh adalah apa yang kalian inginkan, setidaknya kalian telah mendapatkan sesuatu." Hugan tersenyum saat melihat ini. Dia membungkuk ke arah 2 biksu, orang berjubah abu-abu di samping pintu utama dan berkata, "Karena orang-orang kecil ini sudah keluar, aku tidak akan mengganggu kalian berdua sesepuh dalam pelatihan kalian. Selamat tinggal." Kedua orang berjubah abu-abu itu masih tidak menanggapi kata-kata Hugan. Hugan juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan dan yang lainnya dan berkata, "Ikuti aku." Mendengar suara Hugan, Xiaoyan dan 4 lainnya juga membungkuk ke arah 2 orang berjubah abu-abu yang duduk bersila tanpa bergerak seperti pilar kayu. Mereka perlahan berjalan mundur menuruni tangga batu hijau sebelum berbalik dan tiba di sisi Hugan. "Ikuti aku, jangan sentuh lipatan spasial itu. Kalau tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu." Hugan menoleh dan mengingatkan ketika mereka akan melewati ambang pintu. Setelah itu, bagian atas tubuhnya tetap diam saat dia melangkah keluar, melangkah melintasi ambang pintu sekaligus. Di belakangnya, Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka berani membuat gerakan yang berbeda sedikit pun. Setelah mereka dengan aman melewati pintu tak terlihat, riak energi perlahan terbentuk. Xiaoyan berbalik dan melihat bahwa pintu tak terlihat yang robek terbuka sudah mulai perlahan menghilang. Sesaat kemudian, dinding lipat ruang yang sangat ketat sekali lagi muncul menyembunyikan aula koleksi buku di belakangnya. Tatapan Xiaoyan melompat melintasi lipatan spasial itu yang sulit untuk dirasakan dan menyapu pintu masuk utama aula koleksi buku. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu yang awalnya masih duduk bersila di sana sebelumnya, anehnya menghilang pada saat ini.
Gerakan yang bisa disebut seperti hantu ini menyebabkan rasa dingin terus meningkat di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang-orang berjubah abu-abu ini yang menjaga aula koleksi buku? Akademi Jianan ini masih berdiri setelah bertahun-tahun sambil tetap berada di bahaya yang dipenuhi wilayah sudut hitam. Mereka memang memiliki dasar yang sangat kuat, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengikuti Hu Gan dan yang lainnya di depan dan sekali lagi masuk ke gua gunung tempat dia datang sebelumnya. Menyusul hilangnya Xiaoyan dan yang lainnya, lembah gunung kecil ini yang tersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, sekali lagi kembali ke keheningan sebelumnya. Hanya sampai akhir kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun depan, tempat ini akan dibuka sekali lagi. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.